Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembunuhan. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurzanubah Hafsah dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 5. Saya Athaillah Dihyan Wijaya, absen 7. Perkenalkan, nama saya Rafifah Putri, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Salim Maulid Ahmad dari 11 IPA 1, absen 33. A. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan terbagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan, mutsakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Kemudian pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga, pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang punya niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Seperti yang kita semua ketahui, membunuh itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak dianjurkan, bahkan sangat dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, hukum membunuh adalah haram. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Sudah sangat jelas dijelaskan pada ayat berikut bahwa pembunuhan itu diharamkan oleh Allah. Maka dari itu, janganlah sampai kita menjadi pelaku pembunuhan. Yang selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak. Yang pertama yaitu hak Allah, kedua hak ahli waris, dan ketiga hak orang yang terbunuh. Yang artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan? Jika keluarga korban memaafkan, maka wajib bagi pembunuh untuk membayar diat kepada ahli waris korban. Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. Yang pertama, untuk pembunuhan sengaja. Bagi hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu dikisos dan diberi sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksanaan kisos. Keluarga korban tidak dapat atau tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pembunuh, maka pembunuh tidak dikisos dan harus membayar diat mughaladah atau denda yang berat. Denda itu diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga atau ahli waris korban. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. 2.
pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughalazah atau denda berat yang dia ambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah. 3. Pembunuh tersalah. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diat mughafafah atau dengan denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Pembunuhan secara kelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'id bin Musayyib bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara tipuan di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, andaikan semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah larangan membunuh. Yang pertama, memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Yang kedua, manusia yang satu dengan yang lain saling mendapatkan kedudukan yang tinggi baik dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa manusia. Yang keempat, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.